Ya, teman-teman, hari ini tanggal 4 bulan 11 di malam hari setelah penutupan market ya. Jadi ini adalah updatean di hari sekarang tanggal 4 dan malamnya setelah market tutup. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung channel ini, yang telah menesal lebih lama, luar biasa teman-teman yang baru juga. Mungkin untuk updatean saham, teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya bahwa update saham itu bukan rekomendasi, tapi ini adalah updatean emiten punya teman-teman yang ada di kolom komentar. Baik, ini bukan ajakan menjual dan membeli apalagi untuk mempengaruhi, tapi indah media pembelajaran sama-sama. Apabila ada yang cocok silahkan untuk diambil, dan apabila tidak cocok bisa disimpan di sebelah kanan, nanti suatu saat akan diambil lagi dan kita akan berobat bareng teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih yang kemarin memberikan support thank you ya. Teman-teman luar biasa dan telah mendoakan saya juga, terima kasih. Semoga teman-teman juga semuanya sehat walafiat, dan yang telah memberikan thank you juga diberikan 10 kali lipat dari yang diberikan yang telah menonton, apalagi luar biasa. Karena kalau teman-teman tidak menonton, artinya video ini tidak akan bermanfaat. Oke teman-teman, yang pertama ada Nelly ya. Nelly ini katanya LK-nya udah keluar, tapi kita cek dulu deh ada perkembangan apa. Spill sebentar ya untuk Nelly. Nelly sekarang kemarin ya tanggal 31 Oktober itu dibeli sama asing lumayan 262 miliar ya. Coba cek deh asing tanggal 31 ya. Tanggal 31 mana 31 nih. Nah, 31 ya. Ada CC bagus teman-teman 5,1 ribu lot. Terus per hari ini juga untuk domestiknya sudah ngambil. Domestik per hari ini kita cek tanggal Oktober. Nah, ini kita cek tanggal 4 ya. Domestik ada IN ya. Ini ada 2 hari ngambil ya teman-teman ya. Dia ngambil terus keluar lagi, lihat nih. Dia ngambil keluar, ini ngambil lagi. Kita cek dari tanggal 31 aja ya. Biar digabungin. 31. Nah, ada kakak CC SQRG ya, dia yang ngambil, tapi per hari ini ada si IN ya yang ngambil. Nah, ini luar biasa teman-teman. Kadang-kadang IN juga dia bagus juga teman, FS juga bagus, apalagi kakak juga bagus teman-teman. Kalau ini biasanya suka dipakai retail, cuman ada juga yang dipakai budget, suka nyaru di bandar. Bandar itu suka nyaru di SQ sama IN, PS kakak suka nyaru teman-teman. Apalagi kalau kakak itu banyak orang-orang yang luar biasa suka main di kakak teman, terutama emiten-emiten yang suka dibikin scalpingan, biasanya kakak sama YP suka masuk. Nah, bagaimana kedepannya kita akan lihat nanti. Mungkin untuk LK-nya ya, LK target saya itu target pertama di angka ada 484. Nah, kemarin sudah ada tanda-tanda kenaikan, cuma sudah ditutup kembali dengan si kepala kembar, dan sekarang lagi turun, tapi ada akumulasi dari bandar lokal. Ini masih di jalur uptrendnya menuju ke angka 477 atau MA 200-nya. MA 20-nya belum terpotong teman-teman. Ini juga sudah bagus, secara tahanan udah bagus teman-teman, lihat di sini. Tahanan bagus 1 2 3, ini tidak ada tanda-tanda penurunan ke arah ke bawahnya, ini juga tidak ada tanda-tanda penurunan. Apabila ada tanda-tanda penurunan mungkin nanti di sebelah mana ini nih. Nah, ini ada tanda penurunan, di sini ada gap teman-teman. Mungkin ke arah 435-nya. Tapi ini sekarang lagi uptrend, dan biasanya kalau LK-nya baik suka ada akumulasi dari bandar foreign ya. Mudah-mudahan sih di bandar foreign ada akumulasi, mudah-mudahan LK-nya baik ya. Kita akan tunggu aja laporan untuk harga wajar untuk Nelly ini ya. Udah saya catat ya. Baik, kita lanjut. Untuk selanjutnya ada sebentar kita cek dulu deh Nelly ini dalam posisi di mana ya. Nelly mana Neki Nelly posisi aja teman-teman. Untuk 1 tahunan masih dalam posisi murah. 3 tahunan dalam posisi agak sedikit mahal, artinya kalau agak sedikit mahal sini tidak dijual di harga tengahnya ya. Tapi untuk jangka pendeknya murah teman-teman ya. Ini juga jangka agak panjangnya, range-nya ini dalam posisi masih di atas ya, masih mahal. Ini juga masih mahal, artinya masih mau menuju ke atas, pernah menuju ke atas ke harga 600, berarti 623 ya, kurang lebih di situ. Itu harga tertingginya. Jadi teman-teman, ini kan lagi menuju ke atas lagi, yang mudah-mudahan bisa mencapai target yang saya targetkan dulu deh di 484-nya ya.
Ini sideway lebar, dan apabila dia turun untuk menjemput PR-nya, maka teman-teman mungkin bisa perhatikan nanti MA-nya aja ya, sama isian. Semua si bandar poren belum ada pengambilan lagi. Oke teman-teman, seperti itu untuk Nelly ya. Lanjut, ada MLPL. MLPL katanya ini turun. Coba lihat untuk MLPL. MEPL ya turun sesuai dengan digaris karena kemarin ada si suspend. Di suspend sehari harus turun. Artinya dia menjalankan perintah dari BII ya, dan ini sudah sesuai dengan garisnya. Mudah-mudahan tidak jebol garisnya. Per hari ini ada pembuangan ya, ada pembuangan dari bandar apa nih? Bandar lokal lumayan ngebuangnya per hari ini ya. Per hari ini aja kita cek ya. Yang keempatnya per hari ini domestik si AZ siapa yang ngebuang, tapi broker YJ, LG sama CP ngambil sama HP teman-teman. Jadi ada 4 broker yang ngambil sangat luar biasa. Terus di porennya coba lihat ada pembuangan si BB, si YP, tapi ada yang ngambil si EU sama si CC. Artinya mudah-mudahan ini ditahan di area yang saya gariskan ini ya. Kalau jebol ya kita teman-teman harus tunggu. Ingat, kalau jebol harus tunggu dulu konfirmasi dari MA10 ya. Ini kan belum jebol MA20-nya nih ya. Mudah-mudahan tidak jebol ya MA20-nya, karena mudah-mudahan si EU sama CC bisa nahan di sini ya, di area sini, karena kan saya bilang kemarin ini harus diturunkan dulu gitu ya. Berarti dia mengikuti apa aturan bursa dan cenderung si bandar tidak ceroboh. Artinya tidak memaksakan diri untuk ke atas. Ya mudah-mudahan besok ada sideway-nya sebentar, mungkin bisa melanjutkan ke arah naik. Ini sebenarnya si bandar lokal sama si porennya sudah melakukan hal yang terbaiknya teman-teman. Dia jualan di atas, tinggal ada pungutan aja. Mudah-mudahan kalau ada pungutan kemungkinan naik ada, tapi kalau masih ada pembuangan teman-teman tunggu saja ya. Jangan sampai teman-teman istilahnya ngambil keputusan dulu untuk ngambil ataupun average. Tapi yang sudah istilahnya yang sudah mau take profit gitu ya, tinggal teman-teman periksa saja nanti di sini teman-teman ya. Teman-teman masuk ke channel saya, terus ada video di sini nih, cari aja di sini nih, tulis aja target jual saham atau enggak take profit TP ya. Nah teman-teman mungkin untuk yang take profit bisa lihat video ini ya, biar nanti teman-teman memahami bagaimana nanti ke depan ketika take profitnya ya. Oke, jadi untuk MLPL seperti itu teman-teman ya. Sekarang lagi dalam posisi dia ada pembuangan dulu. Cuman mudah-mudahan dia pembuangan di area atas, tapi pengambilan juga area atas. Tapi selama pembuangan ternyata bandar yang YU sama CC di porennya lagi ngambil. Terus di domestiknya ada si YJ sama si Ali sama siapa yang lagi ngambil juga. Artinya apa? Mungkin ini bagian dari luar dari bandar emiten MLPL, tapi yang mau mengolah ke depannya. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Karena sesuai dengan kemarin kita bicarakan bahwa karena kena suspend kenaikan harus ada penurunan ya. Mudah-mudahan dalam waktu 3 hari ini sudah cukup penurunannya, dan besok mungkin ada sideways sebentar ataupun langsung naik ya, terserah mereka. Karena di sini sudah terlihat ada gap yang harus tertutup juga. Oke, MLPA cukup segitu nih teman-teman ya. Kita untuk ke MPPA. Nah, ini di MPPA ini ada 2 yang nanya. Yang satu sudah turun dalam, betul sudah turun dalam, dan garis yang sedang saya lewati juga sudah terlewati dan tersentuh. Yang kedua, enaknya jual atau bagaimana, udah turun 25%. Nah teman-teman seperti biasa, lihat aja target jual saham. Nanti teman-teman bisa target di sini ke video seperti tadi ya, video. Nanti teman-teman bisa langsung ketik aja di penelusuran di sini ya, ketik aja target jual saham ya, enter aja. Nanti akan keluar ini. Nanti teman-teman sih bisa lihat aja di sini bagaimana target-target menurut. Jadi teman-teman nanti ke depannya, oh saya udah ngambil saham di, ini MPPA contohnya gitu ya. Target saya kok cuma 25%, 10%, atau enggak target saya itu MA10, kalau enggak MA200, terserah teman-teman. Ada yang berdasarkan PR rasio juga. Saya sudah dijelaskan di situ, ada berdasarkan harga juga, ada batas atas juga gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa melihat bagaimana cara take profitnya. Jadi teman-teman ke depannya udah bisa mandiri, waktunya take profit, waktunya tunggu. Nah seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Baik, nah kita akan cek dulu MPPA untuk update-annya dulu ya. MPPA kita lihat posisi dulu.
Penurunannya itu masih di area mana? Ini untuk 1 tahunan dulu deh. 1 tahunan dulu teman-teman, masih dalam posisi range mahalnya. Untuk 3 tahunan posisi dia under value-nya, artinya untuk jarak 3 tahun ini belum ada apa-apanya teman-teman. Untuk kenaikannya dia masih bisa naik ke harga lebih tinggi lagi gitu ya. Apalagi untuk 5 tahunan ini sangat-sangat under value ya. Jadi di harga sekarang itu sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau di renkan 5 tahunan teman ya. Untuk 1 tahunannya artinya jarak 1 tahunannya sekarang kemarin udah over value-nya, artinya udah kemahalan berdasarkan 1 tahun. Nah sekarang lagi diturunin. Nah ada isian kan sekarang? Ternyata isiannya si domestiknya CGR 1,4 miliar atau 171 lot. Ada CSQ. Nah untuk domestiknya ada KZ, ada ZP, cuma sedikit yang ngeluar AKCC ya. Ini si AK sama CC lagi ngejual. Ini juga sebenarnya ada sikap pamer di sini teman-teman ya. Maka ini tunggu konfirmasi aja teman. Kalau yang baru ngambil jangan ngambil dulu, tuh konfirmasi aja. Kalau yang spekulasi beli juga saya tidak menyarankan, apalagi yang baru. Nah untuk yang istilahnya yang mau jual ya, teman-teman sendiri sudah bisa melihat di video yang tadi itu ya. Dan saya juga menyarankan ini bahwa emiten ini sudah mulai over value-nya. Jadi untuk yang pemula lebih baik teman-teman hindari ketika sudah naik sekitar berapa persen nih? 92% lebih sampai 100% lebih ya, hindari biasa teman-teman. Mendingan teman-teman nanti udah naik segitu tunggu koreksinya aja. Nah sekarang lagi koreksi teman-teman, koreksi dalam. Koreksi dalam ini yang suka saya perhatikan bahwa ketika dia koreksi dalam dan ada pembuangan dari bandar lokal atau foreign ya, biasanya dia cenderung untuk ngebuang barang. Nah biasanya kalau yang ada kenaikan itu suka ada pembuangannya di area sideway. Jadi buangnya tipis-tipis tapi dia sideway atas. Biasanya kalau yang mau melanjutkan kenaikan seperti itu. Nah ini teman-teman mungkin bisa kadang-kadang dulu saya juga spekulasi beli, tapi untuk saat ini lebih baik teman-teman sabar untuk menunggu konfirmasi ya. Konfirmasi dari mana? Dari pungutan bandar aja dulu teman-teman ya. Kalau pungutan bandarnya baik, maka mungkin bisa diarahkan untuk ke atas lagi. Tapi ini belum ada konfirmasi apapun, jadi lebih baik teman-teman diam dulu saja. Karena ini udah berapa persen nih yang turunannya dari atas? Sudah 28%, sedikit lagi ke angka 36%. Nah, ini batas untuk penurunannya. Kenapa 30%? Biasanya kalau lebih daripada 30% biasa kena umat juga sama. Kenaikan lebih daripada 70% kena umat, penurunan lebih daripada 30% biasanya kena umat juga untuk penurunannya. Kalau dia kena umat besok, berarti dia harus menjaga agar tidak terlalu turun. Minimal disideway-kan selama 1 atau 2 hari seperti MLPL, karena kenaikan dia harus diturunkan. Nah ini mudah-mudahan deh teman-teman untuk area 72-nya mudah-mudahan dijaga, teman-teman dijaga jangan sampai dia lolos. Kalau lolos ya pasti ke bawah gitu ya. Makanya mudah-mudahan sih ini dijaga di area-area sini ya. Di sini juga ada gap yang mudah-mudahan seekor hijau, di sini juga ada gap, mudah-mudahan dia menutup PR-nya dulu ya. Habis menutup PR mungkin ada kalau ada sideway dan ada pungutan dari bandar, kemungkinan dia akan ke atas lagi. Target saya tepat 141, ini target sunahnya gitu ya. Jadi sebenarnya target utamanya sudah terpenuhi, tinggal target sunah. Makanya hati-hati aja, karena batas-batas yang saya bawahi yang pertama sudah terlewati, tinggal yang kedua nih. Kalau kedua ini masih ada harapan dia berhenti di sini. Kenapa? Karena harus kena umak. Biasanya kena umak kalau dia lebih daripada 35% atau ke 30%, apalagi 40% gitu ya, dia akan kena umak. Makanya harapan di sini untuk ditahan. Apabila dijebloskan, kemungkinan dia kena umak karena penurunan. Artinya kalau dia melanjutkan penurunan lagi akan kena suspend. Tapi kalau dia cenderungnya barangnya baik, dia akan menahan dulu ya, agar tidak kena umak, baru bisa kalau mau turunin lagi gitu ya. Makanya besok kita lihat untuk pungutan bandar besok, karena sekarang lagi pungutan lagi jualan dulu teman-teman. Si Cece lagi jualan dan dia sudah jualan dengan baik ya. Dia jualan di atas, ngambil di bawah, jual di atas ya. Nah seperti itu untuk MPPA teman-teman ya. Harap hati-hati sabar, jangan sambil keputusan untuk beli dulu, karena ini belum terlihat keputusannya seperti apa sana. MA20-nya belum tersentuh, dan batas penurunan untuk 30 sampai 40% lah untuk umahnya juga belum terbentuk. Kalian harus bersabar aja, harap nahan dulu. Ini menjadikan pembelajaran buat kita. Saya bilang kan jangan pernah beli di atas. Kalau teman-teman sedih memaksakan ya, kita hanya untuk mengukur aja sampai mana kenaikannya dan penurunannya juga.
kita juga harus ukur. Jadi teman-teman harus punya yang namanya planning. Ketika saya ngambil di atas, nanti saya akan turun ngambil lagi ketika turun berapa persen, terus ngambilnya dalam posisi apa. Saya pikir teman-teman kalau ini tujuan bebas, tunggu aja MA20, MA20, MA10-nya berada di bawah candle ya. Itu mungkin akan menjadi target untuk average-nya. Nah, teman-teman, apabila dia melewati MA20 dan dia berhenti atau enggak di garis inilah gitu ya, di 71-nya, coba teman perhatikan aja ya. Jangan, biasanya kalau ada kenaikan itu kenaikan sementara ya teman-teman, jadi manfaatin aja untuk scalpingan. Tapi kalau yang udah punya di atas, tunggu konfirmasi apakah dia akan turun ke bawah. Jadi sayang kalau ngambil di area sini, sayang teman-teman, nanti karena akan ke bawah lagi contohnya gitu ya. Nanti mendingan teman-teman nunggu MA-nya aja. Mudah-mudahan sih tahan di area sini ya, biar dia bisa ke atas lagi. Dan pungutan bandar poin udah keluar, teman, tinggal tunggu harapan poren aja nih. Dia mau beli lagi atau tidak. Kalau beli lagi berarti mau saya doi atas, artinya mau melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau dia melanjutkan penurunan atau jualan dari bandar lokal, kemungkinan dia akan ke bawah. Oke. Nah, untuk bandar lokal sebenarnya ini masih ada di atas, teman. Masih pengambilan masih banyak lah daripada pembuangannya. Artinya si bandar lokalnya masih di atas. Jadi kita tunggu konfirmasi bandar lokal masih jualan atau masih nahan ya teman-teman ya. Untuk sekarang konfirmasi sih masih ada jualan tapi sedikit. Udah 3 hari ini jualan dikit ya teman-teman ya. Di samping pengambilannya lebih banyak pengambilannya, dia masih ada sisa barang. Tapi untuk poren udah ke bawah banget, artinya mudah-mudahan sih bisa ngambil di bawah lagi. Udah punya duit kan sekarang kan. Apalagi CGR sudah masuk ya, mudah-mudahan CGR bisa menjadi penahan yang baik ya untuk lokalnya. Tapi untuk KZ-nya baru 30 ribu lot ya, dibanding si AK atau si CC yang ngambil lumayan banyak gitu ya. Yang ngeluarin lumayan banyak. Jadi untuk MFS sementara seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk BSBK hanya minta nyangkut di 63 arah atas ya. Ya pas di sini pas garis teman-teman, nggak terlalu lebih dari garis teman-teman yang saya gariskan ya. Nah, ini juga sudah menyentuh supportnya ya, mudah-mudahan tidak jeblos lagi karena PR-nya sudah tertuntaskan. Nah, masalahnya apa sih, bandar lokal jualan, tapi nggak jadi masalah jualan teman-teman ya, karena si porennya masih ada di atas, dia jualan sedikit ya. Nah, untuk bandar lokalnya jualan ada ZP, PI, PSEP, PD, BQ sama YB yang nerima, tapi broker bagus teman-teman, yang suka saya tadi ceritakan si broker kakak tuh, FZ, SL juga, IP juga bagus, CP bagus ya, CC juga sama AO sudah mulai akumulasi ya. Ini akumulasinya luar biasa, lumayan dibanding dengan teman-teman retail. Ini juga sama retail, cuman kemungkinan dia diambil sama bandarnya ada. Tapi kalau kayak retail XC, terus apa YP gitu kan, kadang kalau YP kalau pengambilan sedikit pas dari retail, tapi kalau banyak biasanya diselingi sama bandar. Ini juga si kakak sama si FZ mungkin diselingi sama bandar, tapi bukan dari bandar bagian BSPK, di bandar luar ya. Nah, di sini terdeteksi yang bandarnya itu si ZV, PI sama PS ya. Jadi teman-teman, ini berdasarkan yang sudah saya gariskan belum kejebol, artinya masih cenderung aman saja kalau belum kejebol. Tapi kalau kejebol ya kita harus memperhatikan area 52-nya. Tapi tenang aja teman-teman, tanda-tanda kenaikan yang suka saya bilang itu sudah masih ada tanda-tanda kenaikannya. Dan ini juga sebagai harga wajarnya 160 masih tinggi teman-teman. Terus untuk harga wajar PBB juga semakin tinggi, artinya pendapatan secara fundamental membaik gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk BSBK ini si kepala merah juga sudah nongol di 59, artinya yang 63 kemungkinan kejemput teman-teman ya, karena si bandar poren masih ada di atas. Mudah-mudahan yang saya khawatirkan itu, mudah-mudahan si poren jangan jualan terlalu dalam gitu ya. Lebih baik dia menguat lagi deh gitu kan. Ya, seperti itu. Kita lihat siapa yang jual. Untuk poren ada CC ya, CC buangan 93.000 lot, tapi diambil sama si BK 69.000 lot ya. Di 95 ini ngambil 69, memang lebih besar daripada penjualannya daripada pengambilannya. Tapi kecurangan di atasnya masih ada. Untuk bandar porennya masih ada nih, masih di atas kan. Dia ngambil banyak, keluar sedikit, wajar teman-teman ya. Yang ngambil banyak juga keluar sedikit, artinya harus ada benar-benar transaksi. Kalau ada transaksi akan lebih baik teman-teman ya. Oke, BSBK cenderung aman ya sebelum dia dijebloskan ke angka 52. Tapi 52 juga kalau bandar poren akumulasi ya, kita berarti cenderung lebih aman lagi teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ada nasi
Nasi wahana inti makmur. Nasi tunggu aja teman-teman, ini emas sebelumnya masih di atas, terus secara garis juga lagi di bawah garis yang saya gariskan. Dan dari Bandara Poren, Bandara Lokal udah ada pengambilan teman-teman untuk nasi ya. Cuman teman-teman santai saja. Kenapa santai? Karena dia masih di bawah MA10 ya. Walaupun ada tekanan dari bawah tapi santai saja teman. Di sini ada CP, ada AZ, ada GR yang ngambil ya. Ini mudah-mudahan sih target ke 102-nya bisa ya. Ini apalagi ke 225 ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kenaikannya sudah ada. Cuman ini ada hati-hati lagi, si PR-nya di 70 aja ya. Hati-hati aja, tapi dari bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi ya. Itu mungkin kabar baik ya, mudah-mudahan bisa diangkat ke atas. Mungkin CMA 10-nya lagi di bawah candle, itu akan menjadi pertanda baik. Kita lihat nasi posisi. Nasi sudah menjadi bubur kalau teman kita mah ya. Bercanda teman-teman, harus bercanda, sebenarnya bercanda, jangan terlalu bikin ribet. Kalau saham turun itu wajar, naik juga wajar. Jadi emang seperti itu gitu ya. Tinggal kita atur psikologis kita, atur manajemen keuangan kita. Ketika kita ngambil di atas, otomatis teman-teman harus menyiapkan dana untuk ngambil di bawah ketika dia turun. Ketika sudah di atas mau take profit, tentukan targetnya mau di harga berapa persen atau bagaimana gitu ya. Jadi teman-teman harus punya planning ke depannya. Oh, saham nasi saya mau ngambil harga segini karena lagi murah. Contoh, saham nasi kan lagi murah nih, agak murah dikit. Oke, saya daripada ketinggalan kereta, contoh gitu, bikin buru-buru. Oke, saya beli di sini dengan nanti skenario-nya apabila dia naik tidak akan saya jual, dan saya akan jual contohnya di harga 102. Oke, target istilahnya planning pertama. Planning kedua, apabila dia turun ke angka support yang pertama di 77, saya akan ambil lagi ketika MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Oke, ke situ kejeblos sampai ke bawah, maka akan saya tunggu di bawah. Cara ngambilnya juga nanti setelah MA10-nya ada di bawah lagi dan ada pengambilan dari bandar ataupun dari poren. Nah, sobat, jadi punya planning, teman. Jadi mau diambil di harga berapa aja, ketika kalian punya planning, aman teman-teman ya, aman. Terus cara ngambilnya, saya akan ngambil dengan RDN yang lain. Di sini boleh total. Nanti ketika turun saya akan ambil lagi dengan RDN lain di harga 77. Contoh ini. Ketika dia turun lagi saya akan ngambil dengan RDN yang lain di harga 53-nya. Nah, jadi pas ke harga awal beli, yang dua sudah cuan, yang satu papo, tapi tetap aja untung. Nah, seperti itu teman-teman ya. Banyak strategi teman-teman, terserah teman-teman strategi, yang penting di pasar modal ini kita harus untung. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saran saya teman-teman, kalian harus punya RDN itu jangan satu ya, minimal 3 lah gitu. Dan jangan terlalu banyak emiten teman-teman. Kuasain aja satu, nanti tektokan aja di situ dengan RDN yang lain. Kalau nyangkut pakai ada yang lain untuk mengambil average-nya gitu ya. Nah, untuk nasi seperti itu teman-teman. Jadi ada pengambilan dari bandar lokal ya, bandar lokal ada pengambilan lagi, mudah-mudahan bisa ditahan di situ. Dan untuk poren sementara ini besi belum ada pengambilan yang signifikan, artinya lagi cenderung diam-diam saja, tetapi dia barangnya masih ada ya. Untuk poren ini kita coba lihat poren per hari ini ngambil berapa perak. Mana tidak ada transaksi ya, tidak, dari tanggal 4 tidak ada transaksi ya untuk poren. Jadi cenderung dia santai-santai aja teman, hanya di bandar lokal aja si CP yang ngambil, juga ada tekanan dari bawah ya. Sebenarnya teman-teman, target saya tetap di tengah 2, di harga 225, tinggal kita nunggu waktu aja. Target bukan karena ciri-ciri kenaikannya sudah ada, ciri-ciri penurunannya sudah tadi ditembus sama shadownya tapi belum ditembus sama bodinya, dan satu lagi di sini ada ya di harga 70-nya. Oke. Untuk nasi seperti itu teman-teman ya. Lanjut ada Atla. Ini Atla banyak yang request juga ya. Atla transaksi lumayan tadi ya, agak besar juga ya. CL langsung hebat banget, 73.000 ngejual dia. Ya CL doang yang ngejual. Tapi dia tidak terdeteksi sebagai ada bandar, terdeteksi sebagai bandar juga CL ya. Nah, untuk Atla sementara ini teman-teman masih banyak yang ngambil, teman-teman kita masih banyak yang berharap, mungkin karena beberapa emiten kayak Sola sudah mulai diangkat ya. Sudah mulai diangkat untuk gross, kita gross ya hanya satu aja jual. Berarti yang bisa ngejual di nahan di harga 50 ya ini pasti bandar teman-teman, CL berarti udah ketahuan ya. Dia cuma satu-satunya kan.
Poren juga tidak beli ya. Artinya Poren masih cenderung lurus-lurus saja, bandar lokal juga cenderung tidak melakukan aksi apa-apa. Jadi teman-teman harap bersabar, ingat ya, untuk Atlah harap bersabar. Yang lain sudah diangkat, tenang saja. Ternyata per hari ini ada yang ngambil 12.000 lot RB, ngambil dari YB. Ini bukan ini kayaknya pemindahan deh ini ya, bukan beli ya. YB ini memindahkan ke broker RB, masih teman-teman dia juga ini teman-teman, pemindahan juga lumayan 12.000 ya. Ya, itu ada kabar baik teman-teman. Jadi pasar nego sudah ada transaksi tunai, sudah tidak ada tunai, reguler aja yang banyak ya, lumayan ya. Transaksi hari ini saya pikir sih bagus teman-teman ya, udah 367 ya juta, artinya bagus untuk transaksinya. Makanya teman-teman kalau yang diganjal 50 di 50-nya sampai 1 juta lot lebih, fix itu teman-teman, fix itu adalah bandar teman-teman. Nggak ada yang bisa menahan seperti itu ya selain bandar ya. Dan retail juga kan tidak ada yang masuk, masih L doang yang bisa masuk ya. Artinya betul dikuasain sama bandar ini. Jadi tenang aja teman-teman. Bila mana emiten itu sudah dikuasai sama bandar, kecenderungan ke atasnya ada. Baik, kita lihat Sola sebentar deh. Saya jadi penasaran Sola di harga berapa sih dia sekarang? 5 berapa? Oh, diturunin lagi. Sola tuh teman tuh ada pengambilan ya. Bagus nih. Ini kan kabarkan aja Sola ya. Sola nih bagus. Dari tanggal 31 Oktober diambil sama lokal. Keren ini. Fix ya, ini kayaknya mau diangkat nih. Ya teman-teman, kalau yang udah pada lepas ya silahkan dilepas, dan teman-teman kita betul banyak yang lepas. Ini ngambil si PD YPMG, broker bagus teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang bersabar silahkan aja. Target ke 55 sudah, 58 juga udah, mudah-mudahan bisa keangkat. Ya, ini juga dijeblosin ke bawah lagi dalam posisi dia 50 kiri bukan? Coba tunggu sebentar ya. Ya 50 kanan, 50 kiri teman-teman. Bagus, berarti masih punya duit nih jatahnya Mas. Jadi jatahnya 170.000 lot plus 29, berarti berapa tuh? Sekitar 200-an lah ya, sekitar 200 lotan ya. Ya jatahnya per harinya itu 120 lot. Silakan duitkan, berarti jatahnya segitu. Jadi teman-teman kalau yang mau jualan ya masih punya harapan, yang saya udah nyerah gitu ya, silahkan teman-teman dibanting aja ke sebelah kiri. Tapi yang bertahan silahkan bertahan, dan ingat huruf hukumnya 50 perak, harga 50 perak itu apa? Sabar, sabar, dan sabar ya, 3 kali sabar. Dan penguatan bandar lokal juga sudah mulai bagus. Poren keluar, suka saya bilang poren kalau mau keluar dengan sangat mudahnya. Ini mudah keluar kan? Ya lanjut teman-teman, ada Suri ya. Suri nyentuh 88 katanya. Dia itu 88. Oh ya, udah nyentuh di itu apa namanya? Udah nyentuh di targetnya 88 ya. Target penurunan maksudnya teman-teman kita ya. Sabar aja teman-teman, ini EMA 10-nya masih ada di bawah. Dan perhatikan Poren terus ngambil. Per hari aja ngambil cuma sedikit, cuma 4 juta, cuma lumayan. Poren ngambil 4 juta juga lumayan teman-teman. Kita gabungkan ya dari tanggal 25-nya. Belum diganti. Sekarang aja transaksi segitu aja 11 miliar ya. Keren banget berarti ini. Si Suri ini. Kita lihat tanggal 25-nya untuk Poren ya. CC nih ngambilnya, bukan si AK nih. AK CC bagus teman-teman. Kita jualan enggak? Sedikit jualan, tapi CC sedikit jualan teman-teman ya. CC ada 21.000, jual 100, jual kecil banget. AK 8257. Sedikit ya. Jadi si AK sama CC memimpin untuk Porennya bagus teman-teman ya. Cenderung dia nggak bagus. Cuman teman-teman santai saja nih. TMA 10-nya masih berada di atas skandal, artinya cenderung ke bawahnya masih ada. Mudah-mudahan bisa ketembus 87 body aja udah dia menutup PR-nya untuk sementara ini untuk PR-nya ya. Nah, tanda-tanda ke atasnya bagaimana? Sudah ada nggak? Kita gedein dikit deh. Belum ada tanda-tanda ke atas teman-teman. Jadi teman-teman bersabar aja, karena sini si kepala merah, si kepala kembar lagi di sini keluar nih ya. Harap bersabar teman-teman untuk Suri, yang mudah-mudahan ada kejutan dari kedua belah pihak gitu ya. Tapi untuk pengambilan bandar Porennya cenderung bagus teman-teman ya. Jadi cenderung teman-teman santai saja, karena MA 10-nya juga belum di atas candle, belum di bawah candle, artinya belum mau ke atas dulu ya.
target masih di 142, target tinggal 13.09 belum tercapai juga, biarin aja. Kalau belum tercapai ya kita harus bagaimana lagi gitu, kita memaaf harga nggak bisa gitu kan sebagai retail, ya kita akan nunggu aja kabar-kabar daripada Bandar Porennya. Tapi Bandar Porennya sekarang lagi lumayan masuk. Oke teman-teman ya, udah bagus ya Suri ya pemasukannya. Terus untuk Suri bagaimana sih posisi Suri? Kita lihat Suri ya. Suri posisinya di mana? Untuk 1 tahun ya masih di harga rendah teman-teman, artinya masih di harga bawah. Santai aja dengan sideways ya. Walaupun di sini penurunan teman-teman, tapi ini lagi sideways agak panjang juga gitu, lumayan lah. Jadi kecenderungan ke bawahnya ada, betul kecenderungan ke bawahnya ada, cuman mudah-mudahan ditahan di 88-nya ya. Ini 88 baru kesentuh aja kan, belum kesentuh dengan body ya. Mudah-mudahan ditahan di sini, ada tekanan dari bawah ya. Mudah-mudahan karena si Poren juga sudah mulai ngambil. Oke, lanjut. Ada apa lagi? OPMS katanya semakin dalam. Coba lihat deh, semakin dalam. Semakin dalam. Keren nih. Ini open gap teman-teman, open gap, dan yang saya gariskan juga sudah terlewati, artinya dia sudah melewati si ekor hijau. Dia membantu lagi si ekor hijau teman-teman ya. Kita gariskan dulu deh ya, mudah-mudahan sih ya. Ini kan candle bullish teman-teman, ada juga gap, artinya tanda ke gapnya mau ada teman-teman. Jadi teman-teman santai saja, sini juga ada gap, sini ada gap, artinya mau ke atas juga ada. Tiket tunggu aja teman-teman di sini nih, di 55-nya. Mudah-mudahan nanti ada putar balik ya. Nanti di teman si MA 10 kan masih jauh, harap bersabar aja teman. Bersabar, ingat ya. Ketika turun juga harus bersabar, ketika naik juga harus bersabar. Kenapa? Kita melatih diri psikologis kita sendiri teman-teman ya. Karena kalau teman-teman istilahnya sembrono asal ambil, ya mungkin teman-teman akan terus kegerus portofolio teman-teman untuk dengan cut loss-nya gitu kan. Walaupun istilahnya teman-teman nyangkut, udah santai aja. Kalau mau ini belum MA10 masih di atas, santai lah. Ada kenaikan jangan buru-buru karena MA10-nya belum ada konfirmasi. Dia paling kenaikannya sementara teman-teman. Tapi kalau udah MA10 udah mulai di bawah candle, nah udah siap-siap tuh teman-teman ya. Kecenderungannya seperti itu. Ini masih di apa namanya? Dibikin candle bullish, cuman sebenarnya teman-teman kalau yang mau scalpingan tadi juga dapat gitu kan, hukumnya seperti itu kan, teman nggak bisa ada yang bisa ngambil dari bawah teman-teman ya. Seperti itu, makanya teman-teman lebih baik teman-teman sabar aja. Ini kan MA 10 masih di atas, artinya masih downtrend. Tunggu aja sampai ke angka 55-nya, mudah-mudahan dikasih ke situ dan dia cenderung diam ya. Ini juga sama, kalau 560-nya dia tersentuh, terus candle besok contohnya candle merah, artinya kan menutup gap dulu, menutup si ekor hijaunya. Nah nanti mungkin besoknya ada kenaikan dari harga yang sama ke atas, itu akan lebih baik karena sini gap juga udah ada, gap juga sudah ada. Biasanya ini gap yang seperti ketutup dengan cepat teman-teman ya. Makanya ini saya tidak ada si kepala merah kan, sini hanya meninggalkan gap aja ya, cuma satu doang si kepala merah di angka 110 ya. Seperti itu teman-teman ya. Harap bersabar karena si bandar lokal lagi jualan dulu nih teman-teman, sedangkan Poren tidak mau ngambil. Yang ngambil siapa? Lihat yang ngambil teman-teman kita yang ngambil. Cuman di sini ada si kakak, di barangnya si EP, si Becky, sama si YJ. Ini kan broker-broker lumayan. Mereka juga lagi nyicil karena mereka duitnya banyak. Nyicil walaupun dibuang sama bandar emiten ini. Cuman istilahnya bandar yang suka ngambil di luar dari emiten ini udah pada masuk ya. Nah seperti itu teman-teman, karena banyak teman-teman pemain di bursa itu yang mengaku bandar luar itu banyak teman-teman ya. Dan cenderung mereka itu berkelompok ya, biasanya berkelompok untuk melakukan kerjasama. Ada juga yang mandiri gitu kan, makanya yang sering dihajar itu yang mandiri teman-teman ya. Untuk itu teman-teman, untuk OPMS seperti itu. Kita lihat OPMS posisi dulu ya. OPMS masih di bawah teman-teman, santai aja teman-teman, lagi di bawah nih ya, lagi ke bawah teman-teman juga. Jadi harus santai aja, harus sabar karena kan lagi downtrend begini juga harus sabar teman-teman. Kalau mau epre juga harus sabar dulu, nunggu aja SMA 10-nya walaupun dia bawa ke angka ke 5, tapi tunggu aja, jangan sampai teman-teman ngambil di sini tiba-tiba dia longsor lagi kan, artinya teman-teman mungkin rugi berapa. Kalau dapat harga terbawah kan enak, lebih baik teman-teman ambil harga terbaiknya lah, nggak terlalu bawah, nggak terlalu bawah banget juga. Yang penting harga terbaiknya ketika si MA10-nya berada di
bawah candle. Nah, itu biasanya suka menjadi tanda-tanda untuk uptrend ya. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja. Nanti kita akan lanjut lagi ke emiten-emiten berikutnya ya. Nah, jangan lupa teman-teman jaga kesehatan, sekarang lagi musim hujan, dan tetap tenang teman-teman, tetap tenang, tetap sabar dalam menghadapi market seperti ini, karena ya kita sudah mulai hijau ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada penahan di sini ya. Oke, mungkin segitu aja. Ciao ya.